Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja, perkenalkan nama saya Okman Sope, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. NIM A1611 257 1101, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Tadulako. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, masuk. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Ya, sebelum kita belajar pada hari ini, bukunya disiapkan, pulpennya disiapkan, kursinya ya guys, coba dikasih dulu sedikit. Ya, siapa yang berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Waduh. Masuk saja. Ya, Pak Guru ingin bertanya. Di saat kita melaksanakan pembelajaran, apa kesepakatan belajarnya kita? Saya, Pak. Ya, silakan Alde. Mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Iya, mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Ya, Ican. Menghargai pendapat teman. Iya, menghargai pendapat teman. Iman. Tidak mengganggu teman saat belajar. Oke, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ya, kita berdiri dulu. Nah, mari kita melakukan tepuk 5. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Yes. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu semua? Tahu. Ya, kita menghadap kemari. Next slide. Kita nyanyikan dengan semangat. Ya, silakan duduk. Pak Guru ingin bertanya, apa pembelajarannya kita pada materi sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan Ande. Perilaku safety.
Perilaku terpuji. Siapa yang bisa memberikan contoh perilaku terpuji? Saya, Pak. Ya, apa itu? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Ada yang lain? Iya, silakan. Memberi salam kepada orang tua. Iya, memberi salam kepada orang tua. Semua itu adalah merupakan perilaku yang terpuji. Ya, perilaku yang terpuji. Nah, jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi 4 bentuk-bentuk norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang kedua adalah peserta didik dapat mendeskripsikan perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk sederhana norma dalam bentuk pohon norma dengan sistematis. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita ini, Pak Guru akan bertanya. Nah, coba sebutkan kegiatan apa yang sering kalian lakukan untuk membantu orang tua. Iya, coba lihat apa itu. Ini, iya, cuci piring. Siapa lagi yang lain? Iya, Gesti apa? Menyapu. Siapa lagi yang lain? Saya, Pak. Iya, Sarman. Membersihkan kamar. Membersihkan kamar. Ade. Membersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman rumah. Apa lagi? Masih ada lagi. Tentu masih banyak kegiatan-kegiatan yang untuk membantu orang tua di rumah. Apa itu lagi? Cuci piring tadi sudah, menyapu tadi sudah. Apa lagi? Pernahkah kalian disuruh untuk memasak air? Ya. Pernahkah kalian disuruh untuk membeli? Pernah. Itu adalah merupakan tindakan yang membantu orang tua. Yang kedua, bagaimanakah sikap kalian jika kalian menemukan uang di lingkungan sekolah? Hah? Iya, memberitahu kepada bapak dan ibu guru. Apa lagi? Ada? Menanyakan kepada teman. Iya, menanyakan kepada teman. Kita berikan aplaus untuk itu. Nah, jadi itu adalah pengalaman yang kamu sudah lakukan jika menemukan uang di sekolah ini. Pertama, kamu memberikan kepada guru. Habis itu, iya, menanyakan pada teman. Apakah ini pernah kamu alami di sekolah ini? Pernah? Pernah. Jadi itu merupakan hal-hal yang kalian sudah lakukan. Nah, kita berdiri dulu. Nah, dalam materi pembelajaran kita pada hari yaitu tentang norma, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu macam-macam norma. Ya, kita ikuti di slide. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kesopanan, kesusilaan,
Ya, silakan dulu. Ya, mari perhatikan di slide. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang norma dalam kehidupan. Nah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berbudi luhur, sangat menjunjung tinggi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma dapat dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan di sekolah. Dengan adanya norma, kehidupan akan lebih teratur. Dan 4 bentuk norma yang berlaku di negara kita. Yang pertama, norma apa? Agama. Norma agama. Yang kedua, Norma kesejahteraan. yang ketiga, Norma kesopanan. yang keempat, Norma hukum. norma hukum. Norma agama. Apa itu norma? Norma agama adalah perangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Siapa bisa memberikan contoh tentang perilaku norma agama? Iya, silakan. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Ia menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Siapa? Ya, silakan Ican. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dibuat. Iya, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perilaku norma agama. Nah, yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia, yang berasal dari sini, yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, tentu kalau kita berbicara dengan hati nurani manusia, itu berarti perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang mana? Perbuatan yang baik itu yang berkaitan dengan hati nurani manusia. Selalu positif, selalu berarti menunjukkan perbuatan yang baik. Apa contohnya? Iya, coba silakan Salma. Menjenguk teman yang sakit. Ya, menjenguk teman yang sakit. siapa yang sudah pernah menjenguk teman yang sakit? Iya, baik, turun tangan. Nah, bagaimana perasaannya kamu jika menjenguk teman kamu yang sedang sakit?
Senang apa tidak? Iya, kalian senang. Nah, berarti itu merupakan panggilan hati kalian. Oh, ada temanku yang sakit, sama dia bisa punya teman. Nah, apalagi contohnya dari norma kesusilaan ini? Ya, apa itu? Iya, berarti selalu menunjukkan sikap jujur. Nah, pernahkah kalian melakukan sikap jujur atau perilaku jujur? Nah, apa itu contohnya? Apa contohnya perilaku jujur? Ya, perilaku jujur. Jika melihat temanmu ada jatuh uangnya, ya pajalan, kau jatuh uangnya, kamu di belakang, apa yang kamu harus lakukan? Ya? Iya, Bang kasih tahu, kata uangnya jatuh. Apakah itu merupakan perilaku jujur apa tidak? Iya, jujur. Apa lagi tindakan atau perilaku jujur? Misalnya ada permainan adiknya kamu rusak, kamu tidak sengaja. Apa yang kamu harus lakukan? Apa yang harus kamu lakukan kepada adikmu? Meminta kepada adik. Iya, kepada adik. Ya, kita lanjut. Norma kesopanan. Norma yang bersumber dari kebiasaan. Norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Kebiasaan dengan tata cara hidup bermasyarakat. Apa contohnya? Nah, coba silakan. Menyapa guru saat bertemu. Iya, menyapa guru saat bertemu atau memberi salam kepada orang yang lebih tua. Bolehkah kita memberikan salam kepada teman? Boleh? Iya. Tentu ini adalah merupakan norma dari kesopanan, berarti perilaku yang sopan santun. Nah, jikalau ada orang tuanya kamu, orang tua sedang bercerita, apa yang harus kamu lakukan? Nah, iya, menghargai atau bagaimana? Bolehkah kamu pergi mengganggu mamamu atau bapamu yang sedang bercerita? Iya, tidak boleh. Nah, tentunya dalam norma kesopanan ini adalah merupakan dari kebiasaan atau cara hidup kita. Bagaimana cara hidup kita yang baik? Tentu kalian sudah pernah melakukannya. Tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang berikutnya, norma hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Siapa pernah menonton di televisi orang yang diborgol polisi? Siapa yang sudah pernah? Turun tangan. Pernah dinonton? Ya. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Mencuri uang di dalam rumah. Iya, mencuri uang dalam rumah. Atau apa lagi? Ya? Narkoba apa lagi? Membunuh apa lagi? Mencuri motor, ya? Mencuri motor apa lagi?
dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah itu merupakan melanggar hukum? Iya, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kalau melanggar hukum ada sanksinya apa tidak? Biasanya diapakan? Ya, dipenjara. Nah, norma merupakan elemen penting. Jadi dari norma agama, norma apa lagi? Kesusilaan apa lagi? Kesopanan, norma apa lagi? Iya, norma hukum itu adalah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan harmonis. Dan teratur penerapan dan penegakan norma yang penting dalam membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, tentunya keempat norma ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, di rumah, di sekolah, di masyarakat, tentu kehidupan kita akan harmonis, kehidupan akan damai dan rukun. Nah, mari kalian perhatikan ada gambar yang ada 4 gambar. Yang ini gambar apa? Ya, coba ceritakan. Orang berbeda agama tetapi menghargai dan toleransi. Iya, ini adalah gambar-gambar orang yang berbeda agama. Ada berapa agama ini? 5. Hah? 5. Ada? 5. Ada 5. Nah, negara kita di Indonesia ini sudah berapa agama yang diakui? Ada? Apa tambahnya yang satu? Iya. Dari yang pertama agama apa? Islam. Habis itu? Hah? Habis itu? Katolik. Yang keenam, iya. Jadi ini adalah gambar orang yang berbeda agama, tapi mereka saling hidup. Iya, saling hidup rukun. Yang ini gambar apa? Ya, coba Sarman. Iya, disiplin berlalu lintas. Nah, kalau berdisiplin lalu lintas, kalau di lampu merahnya berwarna merah, apa yang kalian lakukan? Berhenti. Kalau lampu di bawahnya ini lampu hijau, apa? Iya, maju. Kalau yang di tengah, berhati-hati. Kalau kalian naik motor, kamu bawa motor apa dibonceng? Dibonceng. Iya, dibonceng. Apa yang kalian pakai? Iya, menggunakan helm jika berkendara. Yang inilah. Nah, siapa yang bisa? Gambar ini. Gambar apa ini? Iya, seorang anak memberikan tempat duduknya kepada sakit. Ini perilaku apa ini? Atau norma apa? Norma kasih kuat. Norma kesopanan. Iya, norma kesopanan. Yang ini apa ini? Memberi salam kepada orang tua. Siapa tadi memberi salam kepada orang tua sebelum berangkat di sekolah? Katakan. Ini adalah perilaku yang kalian sudah lakukan setiap hari. Jadi Pak Guru ingatkan
jangan lupa itu memberi salam kepada orang tua di saat berangkat ke sekolah. Pulang juga beri salam apa tidak? Iya, beri salam. Nah, ini menunjukkan norma apa ini? Kesusilaan. Iya, norma kesusilaan. Nah, anak-anak sekalian, dari gambar contoh norma-norma ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, maupun itu di masyarakat. Tidak apalagi kalau kita bertemu dengan orang tua, kita harus apa yang kita lakukan? Memberi salam. Nah, kalau kita mendengarkan ada di sebelah ada orang beribadah, atau ada orang melakukan acara gunting rambut misalnya, apa yang kalian lakukan? Iya, tidak ribut. Apa lagi yang kalian lakukan? Iya, menghargai. Nah, anak-anak sekalian, ini tindakan-tindakan yang perlu, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita berikan aplaus untuk diri kita. Nah, selanjutnya kita akan bekerja kelompok. Kita bekerja kelompok yang sudah terbentuk ini. Di sini kelompok berapa? Iya, kelompok 1. Tentunya di sana kelompok 2. Kelompok 2. Nah, silakan diambil yang sudah disiapkan keterwakilan. Ini ambil ya, satu kali saja. Ini dengan ini, dengan ini. Ini. Ini petunjuknya. Ya, coba lihat petunjuknya itu. Nah, langkah-langkah kegiatan. Buatlah motif berbentuk daun atau bunga. Nah, jadi ada motif daun atau bunga. Di sini disepakati motif apa di sini? Daun. Iya, motif daun. Di sana motif apa? Iya, motif bunga. Pada karton yang berwarna. Ya, pada karton yang berwarna yang ada. Habis itu, setelah kalian gambar, guntinglah sehingga terkumpul beberapa daun atau bunga yang kalian telah buat. Habis itu yang ketiga, buatlah satu pola pohon pada kertas karton yang berwarna coklat yang telah disediakan. Lalu gunting pola tersebut sehingga berbentuk pohon. Jadi karton yang besar ini
sebentar kamu gambar sebuah pohon ya. Kamu gambar sebuah pohon. Habis digambar baru digunting. Nah, berikutnya. Kemudian susun dan tempelkan pohon, daun atau bunga yang telah disediakan. Jadi setelah kamu gunting tadi ini, yang di sini buat daun, yang di saat buat bunga, habis itu baru ditempelkan. Dan susunlah tempelan hingga menjadi pohon norma yang cantik dan yang rapi. Habis itu tentukanlah hasil identifikasi bentuk-bentuk sederhana norma dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara di lembar kedua. Nah, silakan dilihat di lembar kedua. Sudah? Lembar kedua. Nah, lembar kedua itu perhatikan. Lembar kedua di situ adalah dibilang di atasnya tentukan hasil identifikasi bentuk-bentuk sederhana norma dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di atasnya itu ada norma agama. Norma agama itu dalam kehidupan keluarga. Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Habis itu norma kesopanan. Lihat situ, norma kesopanan. Ya, norma kesopanan apa contohnya dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan keluarga. Dan seterusnya norma kesusilaan dalam kehidupan keluarga, dan di bawahnya juga di sini norma kesopanan dalam kehidupan di sekolah. Kan ada di bawahnya toh? Ya, habis itu norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi tugas kalian silakan kalian identifikasi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Apa itu perilaku norma dalam kehidupan berkeluarga? Nah, ada pertanyaan lagi mengenai kerja kelompok ini? Ada? Tidak ada? Ya, silakan dilakukan. Tulis. Tadi ini di kamar, spidolnya dulu, spidolnya itu, ya, letak di gambar. Ya, habis digambar kalian silakan gunting. Ya, ini. Ya, silakan digambar Alden, dibuat pohon di sini baru habis itu digunting. Yang lain sudah gambar ini bunganya, silakan digambar bunganya. Ya. Ya, habis itu silakan digunting. Ya, yang lain silakan ambil spidolnya, silakan digunting. Ya, yang lain bagi kerja. Ya, silakan dibagi. Mana guntingnya satu? Ya, oke. Yang lain silakan mencari identifikasi perilaku norma-norma yang ada dalam kehidupan keluarga, kehidupan di sekolah dan masyarakat. Habis itu yang lain menulis. Ya.
Ya, satu yang penting sudah ada yang identifikasi, habis itu satu lagi yang menulis. Ya, jadi informasinya silakan dibuka bukunya. Ya, silakan dibuka bukunya untuk melihat informasi tentang perilaku norma-norma dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, kalau sudah selesai, ikutin saja. Kalau sudah selesai, ya. Ya, kasihkan gunting. Nah, ada guntingnya, ya. Yang satu saja Pak gunting, yang lain bahan, yang lain identifikasi sudah. Yang identifikasi, yang lain menulis, habis itu ditempel. Nah, yang ini silakan kalau tulis. Tulis di dalam. Biasa. Ini lagi satu yang silakan diidentifikasi. Ya, ditulis di sini. Kalau sudah ditulis di situ, ditulis di sini. Ya, langsung sama yang tulis. Nah, yang lain Pak gunting. Ya, kalau sudah digunting pohon normanya, silakan ditempelkan. Nah, kelompok berapa sini? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ditempel di sini saja. Kelompok 2 ditempel di sini, kelompok 1 di sini ya. Ya, di sini ya, kelompok 1. Oke. Pakai lemnya. Ya, mari pakai batu. Ya, 2 orang. Nah, batu teman yang terlalu tinggi. Kasih turun lagi ke rata. Ya, nah, ini kan.
Bawa lagi. Ya. Ya. Ya, silakan digunting, diidentifikasi, ditulis, habis itu ditempel. Nah, ya. Ya, sudah ditulis, dicetak. Ya. Ya, itu sudah tulis tadi. Bagaimana? Nah. Iya, ditempel di sana. Jadi ditempel, diatur bagaimana supaya dia lebih cantik. Nah, diatur, disusun dengan rapi supaya dia lebih cantik, lebih bagus kelihatannya. Ya, diatur supaya rapi, supaya lebih cantik. Ya, nanti lepas dari pihak. Ya. Ya, sudah. Ya, mari saya bantu. Ya, bantu temannya, satu orang. Iya, boleh juga di situ, boleh. Terus, jangan tadi. Dilihat dulu. Ya. Bengkok. Terus. Ya, ya, kalau sudah bisa. Ya, masih. Terus, bawahnya saja, bawah sekali. Ya. Ya. Ya, setelah kalian identifikasi, kalian sudah tulis, silakan kalian tempel. Ya, kasih pada temannya. Jadi, kamu tempel, kamu susun. Udah kasih aja. Tempel di dalam. Ya, boleh. Tahu kata. Ya.
selesai. Kelompok 2 Ya. sudah selesai. Ya, kita tunggu temannya. Nah, silakan diatur sisa-sisa guntingan, silakan diatur, dirapikan. Ya, kita tunggu teman kita di kelompok berapa? Di kelompok 1. Ya, simpan sana ini sana. Simpan sana dulu. Simpan sana dulu. Ya. Sudah. Sudah berapa? Nah, tinggal 1, seboleh. Tinggal 1 itu. Ya, sisa atau hasil sisa guntingan silakan dirapikan, diatur kembali. Ya, dirapikan. Belum. Ya, dirapikan, belum disatukan. Nah. Sudah? Tinggal berapa? Ya, oke. Ya, sudah? Ya, oke. Nah, dengarkan petunjuknya. Nah, kelompok ini silakan menyajikan pohon normanya. Disajikan, dibaca. Nah, silakan. Semua berdiri. Dibaca secara bergantian, silakan. Ya, silakan di depan. Semua. Ya. Dan kami akan menyajikan yang sama. Ya. Kami akan menyajikan Pohon. pohon norma kami yang kami telah buat. Secara bergiliran. Secara bergiliran kami membacanya. Ya, oke, silakan. Ya. Dari siapa dulu? Desti. Ya. Silakan dengarkan kelompok yang lain. Kasih kuat. Berdoa sebelum belajar. Terus. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Minta izin sebelum meninjau tahu. Tidak boleh Ya. Sudah habis? sudah.
Ya sudah? Ya oke, silakan kembali. Ya kelompok berikutnya. Ya, ya silakan. Ya silakan. Kami akan menyajikan pohon norma kelompok kami. Kami akan menyajikan pohon norma kami. Ya, secara bergiliran. Ya silakan. Sebelum makan, seluruh anggota keluarga berkumpul dan berdoa bersama. Ya di sana. Kenapa kamu menghadap ini? Lihat temanmu. Tidak boleh mencuri barang milik anggota keluarga lain. Ya, Pergi ke tempat ibadah. Berbicara lembut. Bertanya saat meminta tolong. oke. Lanjut. Membantu orang tua dengan ikhlas. Ya, lagi. Sudah habis? Ya, silakan. Menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah. Ya. Sudah? Menghargai orang lain. Ya, oke. Tidak boleh mencuri barang milik anggota keluarga lain. Oke, lanjut. Mengucapkan salam saat bertemu guru atau kepada teman. Oke. Tidak menyerobot antrean. Oke. Habis? Mendorong tempat yang menyenangkan. Ya, habis. Tidak mencoret-coret dinding sekolah. Iya, oke. Habis. Ya, silakan kembali. Nah, habis itu tugasnya kalian kita melakukan presentasi ya. Setelah kalian identifikasi sana, kalian sudah tulis. Tentunya di sana masih umum ya, masih ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Nah, yang kalian presentasikan ini sudah dipilah, sudah ada ini norma agama dalam kehidupan di mana ini, kehidupan di keluarga, dan ada norma dalam kehidupan di sekolah ya. Nah, habis itu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi dibaca, perhatikan. Untuk dibacanya, mana yang kalian sudah tulis? Masih bukan yang kalian sudah tulis. Nah, kalian baca, perhatikan. Ini yang contoh yang teman punya. Ya, yang dibaca ini yang langsung begini ya. Satu ke bawah ya. Norma agama dalam kehidupan keluarga, baca ini. Dalam kehidupan ini. Habis itu ini. Ya, sudah? Bisa dipaham? Oke. Ya, silakan. Nah, jadi kelompok yang lain, silakan menyimak ya. Ya, oke, silakan. Norma agama dalam kehidupan sehari. Ya, silakan didengarkan. Saling memaafkan dan menyayangi. Meminta maaf jika tidak sengaja merusak permainan. Norma kesopanan dalam kehidupan di sekolah. Berdoa sebelum belajar. Ya, gantian. Terus. Kehidupan masyarakat. Saling menolong sesama. Ya, gantian. Ya. Norma bersemangat. Ya, didengarkan. Meminta izin sebelum memilih yang batal. Berbicara dengan kepada guru dan teman. Ya. Mengucapkan salam saat bertemu guru atau orang yang lebih tua. Ya, didengarkan. Ya, lanjut. Kehidupan berkeluarga. Berkata jujur kepada orang tua. Kehidupan di sekolah. Meminta maaf jika berbuat salah. Itu kehidupan di masyarakat. Sekolah kepercayaan sosial. Ya, lanjut. Norma hukum. Kehidupan keluarga. Tidak boleh memukul
Habis? Ya, oke. Kita berikan aplaus ya. Apa tanggapannya tentang kelompok berapa ini? Kelompok 1, apa tanggapannya? Ya, apa tanggapannya? Apa tanggapannya? Ya, ya, tanggapannya apa tadi? Itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan setiap. Iya, berarti perbuatan yang baik. Ya, silakan di kelompok ini lagi. Ya. Sebelum makan, seluruh anggota keluarga berkumpul dan berdoa. Ya, didengarkan. Nanti ada tanggapannya. Kehidupan di sekolah. Menghormati teman yang berbeda agama secara pendek. Kehidupan di masyarakat. Pergi ke tempat lain. Ya, lanjut. Berbicara lembut dan tidak keras. Berkarya saat meminta tolong. Mengucapkan salam saat bertemu guru atau kepada teman. Kehidupan masyarakat. Tidak menyobat diri. Andrea. Ya, lanjut. Doa kesusilaan. Kehidupan keluarga. Membantu orang tua dengan ikhlas. Kehidupan di sekolah. Menolong teman yang kesulitan. Kehidupan masyarakat. Menghargai orang lain. Norma hukum. Kehidupan keluarga. Tidak boleh mencuri barang milik anggota keluarga lain. Kehidupan di sekolah. Tidak mencoret-coret dinding sekolah. Kehidupan masyarakat. Tidak mencuri barang milik orang lain. Ya, habis. Ya. Apa tanggapannya dari kelompok sana? Ya? Ya, berarti perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan setiap. Iya, setiap hari. Kita berdiri dulu, kita berdiri. Ya. Kita lihat di slide. Ya, menghadap kemari semua. Kita tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar tidak bahu, tangan diputar-putar tegakkan lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. iya, silakan duduk. Ya, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi sudah ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain. Sekarang ada tugas individu. Ya, langsung dikerjakannya. Ya, silakan diisi. Ya, tulis nama dan silakan diisi. Ya, tulis nama. Siapa yang belum? Ya, sudah silakan.
Ya, siapa yang sudah? Saya. Nah, silakan dikumpul. Ya, oke. Ya, sudah? Ya, sudah? Siapa sudah? Ya. Sana sudah? Ya. Sudah semua? Nah, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kalian sudah mengisi mari kita melakukan refleksi pada saat ini. Nah, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Tentunya senang. Nah, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Tentang normal. Ya, tentang normal atau perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, mana lagi? Di sekolah, di mana lagi? Masyarakat. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagian mana dari pelajaran kita hari ini yang kalian sukai? Normal. Hah? Iya? Iya, mengisi berarti mengenai diskusi. Iya, yang kalian sukai bagian ini diskusi. Bagiannya kamu bagian apa yang kalian sukai? Iya, batempel itu pohon berarti bagiannya dari diskusi. Nah, apa yang belum kalian pahami? Apa yang kalian belum pahami? Tidak ada? Ya, tidak ada. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jadi perbuatan tentang norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan itu marilah kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau disuruh orang tua, kita apa yang kalian lakukan? Apakah kita marah-marah? Apakah kita semangat disuruh orang tua? Nah, jadi perbuatan-perbuatan itu yang kita sudah pelajari pada hari ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, maupun kehidupan kita dalam masyarakat. Nah, jadi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nah, silakan kalian rapikan bukunya kalian simpan bukunya kalian. Untuk hasil diskusi tadi silakan dikumpulkan. Ya, simpan di sana spidolnya dengan gunting. Iya, oke. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang berdoa? Ya, Adik. Ya, mari. Ya, silakan dikomando.